Makasih banyak Alfa buat kesempatan yang udah dikasihin ke aku. Maaf banget ya teman-teman kalau di sini bising karena aku kebetulan lagi kerja juga, jadi nyambi. Oke, jadi sebelumnya kalau ada yang belum kenal aku mau kenalin diri lagi. Nama aku Shirley, umur aku 19 tahun, asal aku dari Batam. Sekarang kesibukan aku kuliah sama magang juga di Yogyakarta. Dan hari ini hari terakhir aku ngajar di Mercy Ajar, udah 3 bulan. Dan aku harap apa yang aku ajarin ke teman-teman semua bisa berguna. Dan aku minta maaf banget kalau misalnya ada kata-kata yang nggak jelas ataupun nanti ada cara ngajar aku yang kurang bisa dipahami oleh teman-teman semua. Oke, jadi bakal aku mulai aja sekarang. Aku bakal share screen sebentar. Oke, teman-teman udah kelihatan ya di slide-nya PPT-nya. Nah, langsung aku mulai aja. Jadi kali ini aku bakal bahas soal-soal yang biasanya ada di UTBK PPU Inggris. Dan sebelum kita masuk ke soal-soalnya, aku bakalan bahas 3 kesalahan yang biasanya itu sering dilakukan waktu teman-teman semua ngerjain soal. Nah, jadi ini tuh aku dapat tipsnya dari Zenius. Kalau kalian mau baca lebih lanjutnya lagi, kalian bisa lihat di website yang udah tertera di bawah sini ya, teman-teman. Nah, jadi apa aja sih kesalahan yang biasanya dilakukan oleh kita nih saat kita lagi mengerjakan soal-soal seperti itu? Yang pertama itu nggak mau belajar grammar dan vocab karena ngerasa itu nggak akan keluar di soal. Padahal itu salah banget teman-teman karena grammar dan vocab itu penting dan juga PPU bagian PPO itu biasanya yang memakan waktu paling banyak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya grammar ataupun vocab yang kurang, nah nanti teman-teman bakalan susah buat jawabin soal-soal yang ada gitu. Jadi teman-teman harus banyakin grammar sama vocab. Nah, aku tuh udah pernah bahas di 2 pertemuan terakhir tentang gimana caranya kita buat nambahin vocab sama grammar. Tapi kalau teman-teman ada yang belum tahu, aku bakal ulang lagi. Jadi kalau dari aku sendiri sih buat nambahin grammar sama vocab, aku biasanya pakai aplikasi-aplikasi yang sekarang lagi tren gitu. Misalnya kayak TikTok atau nggak YouTube atau Instagram. Karena itu tuh kita pakai bukan cuma sekedar buat have fun doang, tapi kita juga bisa belajar dari aplikasi-aplikasi itu. Karena kita bersyukur banget bisa lahir di generasi yang canggih kayak gini tuh, kita harus benar-benar pakai itu sebagai media pembelajaran. Dan juga teman-teman bisa banget tiap ada sela-sela waktu, misalnya teman-teman lagi pengen dengar musik atau nonton film, nah teman-teman bisa banget pakein film itu subtitle bahasa Inggris gitu. Jadi teman-teman bisa bedah kata per kata yang teman-teman tahu, terus teman-teman catat tuh. Jadi bisa menambah kata-kata baru dari film. Terus juga dari lagu, dari lirik, teman-teman bisa bedah satu persatu karena uh, belajar itu nggak hanya kayak monoton gitu, lihat buku dan segala macamnya, tapi teman-teman bisa manfaatin sesuatu di sekitar kalian, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nih ambis banget nih, teman-teman bisa kayak tiap 1 hari tuh at least 2 kata baru dari kamus gitu. Nggak harus dihafal, cuman kayak ya ditulis ataupun diingat. Setiap hari dilakukan kayak gitu, terus bayangin aja misalnya 1 hari itu 1 kata. Berarti ada 365 kata baru per tahunnya kan. Nah, itu berguna banget karena bahasa Inggris itu bukan cuma sekedar tes doang, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga berguna kan. Jadi teman-teman bisa terapin itu dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, jarang baca kasual bacaan berbahasa Inggris. Nah, teman-teman penting banget ya untuk baca bacaan bahasa Inggris karena itu bisa melatih teman-teman semua untuk untuk terbiasa dengan yang namanya bacaan-bacaan bahasa Inggris. Jadi ketika teman-teman dihadapin sama kalimat-kalimat ataupun paragraf-paragraf yang panjang, teman-teman tuh udah nggak kaget lagi. Ditambah lagi kalau misalnya teman-teman udah punya basicnya kayak vocab sama grammarnya,
pasti teman-teman bakal lebih mudah buat jawab soal-soal yang ada kayak gitu. Jadi jangan malas, karena emang sih kadang-kadang tuh malas kan buat baca-baca artikel bahasa Inggris dan segala macamnya. Tapi kalau demi universitas impian teman-teman pasti bisa, bisa, bisa. Lalu yang ketiga, nggak latihan untuk ujian reading. Nah, jadi sebenarnya kuncinya itu cuma latihan aja sih teman-teman. Nggak cuma ujian reading, tapi ujian-ujian yang lain juga kalau misalnya kita nggak latihan itu bakalan mempersulit kita gitu loh untuk mengerjakan soal-soal. Terlebih lagi reading gitu, karena reading itu butuh apa ya, ketepatan waktu, terus juga pemahaman kata-kata. Jadi kalau kita lakuinnya tanpa latihan, itu tuh bakalan susah banget untuk bisa terbiasa dalam soal-soal yang kayak gitu. Jadi latihan itu penting banget untuk kalian lakukan sebelum berhadapan langsung dengan soal yang ada kayak gitu. Nah, tadi aku udah jelasin tentang beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan oleh kita nih sebagai orang-orang yang ingin masuk ke universitas impian kita. Dan kali ini aku bakal bahas tentang beberapa tips sebelum masuk ke soal-soal yang bakal kita bahas nanti. Nah, tips yang pertama itu adalah skim the text atau baca cepat. Jadi, as you guys know that paragraf itu panjang banget, banyak banget, dan bakal memakan waktu banget kalau misalnya teman-teman baca semuanya gitu. Jadi cara yang biasanya juga aku lakuin kalau aku dihadapin soal kayak gini itu adalah bukan catat sih, lebih ke yang di garis bawahi kata-kata ataupun kalimat pertama di setiap awal paragraf gitu, biar mempermudah teman-teman buat mengerti ini tuh sebenarnya teksnya tuh lagi bahas tentang apa sih gitu loh. Kayak ini nih yang teks yang bakal kita bahas nanti, udah aku bold setiap kalimat pertama di setiap paragraf-paragraf yang ada. Jadi kita tuh tahu gitu loh di setiap paragraf itu tuh bahas apa sih, karena pasti awal kalimat itu bakalan membahas tentang isi dari paragraf tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu awal kalimatnya itu apa, nah berarti kita tahu nih paragrafnya lagi bahas apa kayak gitu. Jadi enggak yang wasting time banget kayak gitu. Terus yang kedua, mark the important information. Jadi kita harus tandai informasi-informasi yang penting yang terdapat di paragraf tersebut supaya nanti ketika ada soal yang berhubungan dengan kalimat tersebut, kita tuh udah nggak buru-buru lagi gitu loh buat cari di mana sih jawabannya gitu. Jadi jangan lupa untuk tandai informasi-informasi yang menurut teman-teman tuh penting di dalam paragraf tersebut. Kemudian yang ketiga, guess the unknown vocab. Ini tuh bakalan bisa teman-teman lakuin kalau teman-teman sering latihan. Kenapa? Karena kalau teman-teman sering latihan, terus ada vocab yang nggak teman-teman tahu, terus teman-teman tandai, dan teman-teman cari artinya di Google Translate ataupun kamus dan segala macamnya, itu tuh bakal nambahin vocab teman-teman juga. Nah, sebenarnya salah nggak sih kok kalau misalnya pakai Google Translate? Itu tuh sebenarnya nggak salah, karena Google Translate dibuat ya sebagai aplikasi penerjemah gitu, dan dari aplikasi penerjemah tuh kita tuh bisa learn about many things about the word that we don't know gitu. Jadi menurut aku kalau selagi itu masih kita pakai secara baik gitu loh, it's okay to use it. Selama kita nggak pakai itu waktu kita berhadapan langsung dengan soal-soal, saat udah ujiannya langsung tuh ya nggak boleh. Cuman kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang teman-teman pahami, itu boleh banget pakai Google Translate. Aplikasi penerjemah itu sekarang bukan cuma Google Translate, tapi ada Dictionary, Grammarly, dan segala macamnya itu bisa teman-teman pakai untuk menerjemahkan kalimat-kalimat yang nggak teman-teman ketahui. Terus yang ini, yang keempat, read the text first or the question. Jadi baca teksnya dulu atau pertanyaannya dulu nih. Nah ini tuh apa ya, sering dipertanyakan oleh orang-orang gitu loh. Lebih efisien yang mana sih Kak? Gitu. Tapi in my opinion itu tuh tergantung di diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita udah bisa paham ataupun kita udah bisa baca cepat dengan cara skim the text tadi, menurut aku nggak salah buat baca teksnya duluan gitu loh. Selama kita bisa handle itu semua dan sama kita merasa bahwa diri kita bisa ngerjain itu, it's okay untuk baca teksnya duluan. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen kayak nggak mau takutnya ntar ada beberapa soal yang nggak mengharuskan kita buat baca semua paragrafnya kan. Ada beberapa soal yang seperti itu. Tetapi ya itu tadi balik lagi ke diri kita masing-masing lebih nyaman yang mana.
Kalau aku pribadi sih, aku lebih ke yang baca soalnya dulu, baru aku baca teksnya. Karena ketika aku baca soalnya terlebih dahulu, itu ada kemungkinan di mana aku nggak harus baca semuanya gitu. Karena ada beberapa soal yang menjebak dan ada beberapa soal yang menguntungkan teman-teman gitu loh. Jadi teman-teman harus kenali diri sendiri. Aku nih mampunya tuh gimana sih, baca soal dulu atau baca teks dulu kayak gitu. Kalaupun emang harus baca teks dulu, kalau misalnya vocab teman-teman itu minus atau kurang, ya berarti kan teman-teman harus skim the text dulu gitu loh. Harus baca cepat, harus poin awal-awal paragrafnya supaya teman-teman bisa ngerti ini tuh bahas tentang apa kayak gitu. Nah, jadi jawabannya adalah tergantung di diri kalian masing-masing. Kalian bisanya kayak mana dan kalian mampunya gimana. Seperti itu. Lalu yang kelima, skip the difficult question. Nah, ini yang mungkin apa ya? Banyak beberapa orang yang kurang paham tentang hal ini karena kadang kita tuh terlalu terpaku sama hal-hal yang nggak bisa kita lakuin gitu loh. Jadi jangan terlalu terpaku sama sesuatu yang nggak bisa kita lakuin. Kalau misalnya ada yang lebih mudah, kerjakannya lebih mudah dulu karena it will be wasting your time. So skip the difficult question, terus lanjut ke soal-soal yang teman-teman kerasa kalau aku tuh bisa ngerjain itu, kayak gitu. Jadi jangan buang-buang waktu hanya untuk menjawab pertanyaan yang sulit. Lalu yang terakhir, limit your outside knowledge. Jadi teman-teman harus perbanyak pengetahuan gitu loh. Ini nggak cuma berlaku di saat teman-teman mau ngerjain soal PTU Inggris. Kenapa? Karena ketika teman-teman memperbanyak pengetahuan dan edukasi teman-teman, itu bakal berguna banget gitu loh. Karena ada beberapa teks yang dimana itu tuh udah familiar banget dan ketika kalian ketemu sama soal-soal yang menurut kalian, aku tuh pernah baca ini sebelumnya. Jadi teman-teman tuh udah tinggal jawab aja gitu loh. Karena teman-teman punya banyak pengetahuan tentang hal tersebut. Jadi bisa mempercepat waktu teman-teman juga saat teman-teman menjawab soal-soal yang ada. Kayak gitu. Nah, kali ini aku bakal ajak teman-teman semua untuk baca teks yang bakalan kalian jawab. Jadi ada pertanyaan berdasarkan teks yang ada. Kenapa sih aku selama 3 pertemuan ini selalu bahas tentang soal? Karena menurut aku kalau kita hanya terfokus sama satu materi aja, itu tuh bakalan wasting time gitu loh. Kalau kita bahas soal, berarti ada beberapa materi yang kayak langsung kita pelajari secara langsung gitu loh, nggak harus satu materi aja gitu loh, nggak monoton gitu aja. Jadi aku harap dari beberapa soal yang aku kasih nanti, teman-teman bisa ambil pelajaran dari situ. Nah, sebelum kita masuk ke soalnya, aku pengen teman-teman temuin dulu nih kalimat-kalimat yang menurut teman-teman nggak bisa ataupun jarang teman-teman pahami. Oke? Aku kasih waktu 3 menit untuk teman-teman cari kata-kata yang menurut teman-teman nggak teman-teman tahu artinya. Nanti tulis di kolom chat dan bakal aku jawabin. Oke? Dimulai dari sekarang ya teman-teman. BTW kalian bebas banget pilih berapa banyak kalimat ataupun kata-kata yang nggak kalian pahami dan tulis aja di kolom chat. Nanti bakal aku kasih tahu apa artinya.
Kak. Oke, teman-teman, udah 3 menit ya. Nah, aku bakal bahas satu persatu. Oke, jadi banyak yang kita jarang kita ketahui gitu. Aku sendiri juga sebelumnya nggak tahu kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang kayak gitu. Nah, aku udah buat rangkumannya tentang kata-kata itu. Nih, teman-teman bisa lihat di situ arti-artinya. Dan tadi berdasarkan chat yang aku terima, itu beberapa udah ada dari yang udah aku tulis di PPT. Jadi teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa catat gitu. Jadi kalau adequate itu artinya memadai, lalu saturated itu tuh artinya kayak ini loh, apa ya? Saturated itu kan tadi itu tuh sebenarnya arti dari saturated kalau secara langsung kayak satu kata doang itu artinya jenuh. Terus lustrous itu artinya berkilau. Lalu endurance itu artinya ketahanan. Terus avoiding tobacco itu artinya adalah menghindari. Tobacco itu kayak ini loh, komponen yang ada dalam rokok gitu. Lalu maintaining itu artinya memelihara. Lalu cardiovascular itu adalah kardiovaskular itu tuh sebuah apa ya? Sebentar ya. Itu tuh kayak penyakit jantung gitu loh. Terus requires itu artinya memerlukan. Kalau ini maaf banget tadi di paragraf 4 typo, itu tuh energize. Oke, itu energize. Lalu apa lagi? Sheet pounds itu menurunkan berat badan. Lalu persistence itu kegigihan. Mood enhancing itu meningkatkan apa namanya? Suasana hati. Lalu kardiovaskular tadi udah. Appearance itu penampilan. Terus proper itu layak. Oke. Jadi teman-teman bisa catat ini atau teman-teman bisa screenshot slide-nya. Dan harus teman-teman ingat ya, supaya bisa menambah vocab ataupun grammar baru dari teman-teman. Gitu. Oke, kita sekarang masuk ke soalnya nih, teman-teman. Dari paragraf yang udah teman-teman baca. What is the author's attitude toward the topic of the passage? Apa sih attitude yang dimiliki oleh si penulis ini berdasarkan paragraf yang ada? Nah, teman-teman harus tahu dulu arti dari pilihannya yang ada. Considerate itu artinya mempertimbangkan, confident itu percaya diri, persuasif itu meyakinkan, objektif itu terlihat nyata. Tapi kita belum bahas kan tadi, ini tuh paragrafnya bahas tentang apa sih gitu. Nah, kita lihat dulu paragraf tadi itu bahas apa gitu. Aku bakal bahas satu persatu isi dari paragrafnya yang ada dulu ya teman-teman, biar teman-teman paham gitu loh. Ini tuh teksnya berbicara tentang apa. So, maintaining a healthy lifestyle requires persistence and dedication, but not without reward. Jadi, memelihara daya tahan tubuh itu dapat membuat tubuh kita tuh menjadi lebih terpelihara gitu, dan tanpa reward. Nah, jadi ini tuh paragraf 1 itu membahas tentang betapa pentingnya kita memelihara kesehatan tubuh kita kayak gitu. Nah, terus kita langsung pindah ke kalimat kedua, paragraf kedua maksudnya.
According to a study by the Centers for Disease Control and Prevention, practicing a healthy lifestyle makes individuals' risk of premature death 66% less likely from cancer, 65% less likely from cardiovascular disease, and 57% less likely from other causes. Jadi berdasarkan studi kehidupan yang sehat itu dapat mengurangi persentasi kematian 66% dari kanker, 65% dari penyakit kardiovaskular itu, dan 57% dari kasus-kasus yang lain kayak gitu. Jadi di paragraf 2 ini membahas tentang betapa pentingnya kesehatan healthy lifestyle ini karena dapat mengurangi kanker, penyakit jantung dan lain sebagainya. Lalu yang di paragraf ketiga itu bahas tentang in addition, it's not secret that a healthy lifestyle can help us set bones and look more youthful, but it goes beyond weight loss. Nah, jadi udah bukan rahasia lagi kalau healthy lifestyle itu bisa mengurangi bisa membuat kita menjadi kelihatan lebih muda lagi dan juga bisa mengurangi berat badan gitu. Jadi paragraf ketiga itu membahas tentang itu. Kemudian yang di paragraf terakhir, according to mayoclinic.com, physical activity triggers the release of brain chemicals that can make us feel relaxed and happier. Jadi berdasarkan Mayo Clinic itu kegiatan fisik itu dapat membuat kita merasa lebih rileks ataupun lebih happy. Nah, jadi di paragraf 4 itu membahas tentang itu. Kayak gitu. Nah, jadi kita tahu kan, ini tuh ternyata teksnya membahas tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan tubuh kita. Kayak gitu. Nah, terus tadi soalnya apa? Kita back to soal ya. Soalnya adalah apa attitude si penulis berdasarkan paragraf yang ada. Nah, kita lihat di paragraf pertama aja. Kenapa? Karena biasanya di soal nomor 1 itu jawabannya pasti ada di paragraf pertama, teman-teman. Seperti itu. Nah, terus kita lihat dong, di paragraf pertama tuh dibilang, di kalimat pertamanya juga dibilang kalau maintaining a healthy lifestyle requires persistence and dedication, but not without reward. Regular exercise, not smoking, limited alcohol consumption, adequate sleep, and a balanced diet are all aspects of a healthy lifestyle. In general, a healthy lifestyle benefits people in a various ways. Jadi dari teks tersebut tuh kita bisa simpulin kalau si penulis ini tuh meyakinkan pembaca gitu loh, kalau ternyata hidup sehat itu tuh penting banget dan memiliki banyak manfaat kayak gitu. Nah, terus pernyataan tersebut tuh bilang kalau misalnya untuk menjaga hidup yang sehat itu butuh ketekunan dan ketegasan gitu loh. Jadi ini tuh sama kayak teks ini tuh termasuk teks analytical exposition yang berarti tujuannya adalah untuk mempengaruhi pembaca supaya mengerti hal-hal yang baik sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam teks itu, teman-teman. Jadi dari teks ini tuh bisa kita simpulkan bahwa penulis itu pengen meyakinkan para pembaca untuk bisa hidup sehat. Nah, berarti kalau kita lihat di pilihannya tadi, kan considerate itu artinya mempertimbangkan. Confident itu artinya percaya diri. Persuasif itu meyakinkan. Objektif itu terlihat nyata. Jadi yang benar itu tadi meyakinkan kan. Jadi the attitude of the author toward the topic of the passage is persuasive. Kayak gitu. Jadi cara menjawabnya itu adalah cari di paragraf pertama. Karena biasanya pertanyaan pertama itu jawabannya ada di paragraf-paragraf awal. Kayak gitu. Oke, kemudian soal nomor 2. The last paragraph following the passage will most likely talk about. Jadi paragraf terakhir itu berdasarkan paragraf yang ada tadi itu berbicara tentang apa sih?
itu sama kayak ini sih, hampir mirip sama kayak kesimpulan gitu. Nah, kita lihat dulu pilihan jawabannya. Yang A, physical activities in keeping a healthy lifestyle. Jadi aktivitas fisik untuk menjaga hidup yang sehat. Kita ingat dulu ya pilihan gandanya. Terus yang kedua, avoiding alcoholic drinks to reduce aging effect. Menghindari alkohol untuk mengurangi kerutan dalam wajah gitu. Reduce aging effect, mengurangi penuaan wajah, mengurangi penuaan kayak gitu. Terus yang C, benefits of a healthy lifestyle to people's mood. Ini typo, ini S ya teman-teman, maaf banget. Jadi benefit dari hidup yang sehat itu untuk mood seseorang. Terus yang D, faktor to maintain a healthy lifestyle. Faktor-faktor untuk memelihara kehidupan yang sehat. Nah, ini tuh semuanya tuh jawabannya sebenarnya benar. Tapi gimana sih cara kita tahu mana jawabannya yang paling benar? Yaitu dengan kita tahu pertanyaannya itu apa. Di situ dibilang kalau last paragraph. So, yang harus kita highlight di sini adalah last paragrafnya. Nah, paragraf terakhir itu berbicara tentang masalah manfaat secara fisik ataupun sebagian besar dan secara mental. Jadi paragraf tersebut lebih banyak membahas tentang manfaat secara mental dari gaya hidup sehat. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, kita lihat nih di paragraf terakhir. Kita baca lagi dari awal. According to mayoclinic.com, physical activity triggers the release of brain chemicals that can make us feel relaxed and happier. Jadi aktivitas fisik itu dapat menjadi pemicu otak kita untuk bisa membuat kita menjadi lebih rileks dan lebih happy. This emotional boost can help our outlook about our appearance and improve our self-confidence. Jadi this type of emotional boost ini bisa membuat kita menjadi appearance kita tuh lebih baik gitu loh, menjaga appearance kita, penampilan kita, dan bisa mengimprove rasa percaya diri kita. Besides, the mood enhancing chemicals released by physical activity can help us face the troubles of stressful day with a calmer mindset. Jadi di samping itu meningkatkan suasana hati itu tuh bisa dilakukan dengan cara kita lakukan physical activity gitu, aktivitas fisik gitu, untuk membuat kita menjadi lebih enggak stressful dan memiliki a calmer mindset ataupun pikiran yang tenang. Furthermore, exercising regularly makes our body stronger and improves its endurance. Jadi lebih dari itu, lebih lagi aktivitas fisik itu bisa membuat badan kita menjadi lebih kuat dan mengimprove ketahanan tubuh kita. Physical activity also conditions our cardiovascular system. Aktivitas fisik juga bisa dapat menguatkan jantung kita, sistem jantung kita, which help keep our muscles energized by delivering oxygen more efficiently, di mana bisa membantu otot kita untuk menambah ataupun menyalurkan oksigen lebih baik lagi. As a result, we will have more energy to do everyday tasks. Sebagai hasilnya, kita memiliki banyak energi untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari gitu loh. Dan a balanced diet, limited alcohol consumption, and proper hydration also aid in increased energy levels according to Harvard Health publications. Jadi diet yang balance ataupun mengurangi alkohol itu bisa dapat menaikkan energi kita berdasarkan Harvard Health publication. Lalu limiting alcohol consumption also promotes a better mood. Mengurangi alkohol juga bisa membuat kita memiliki mood yang lebih baik gitu. Nah, jadi teks ini tuh berbicara tentang itu, betapa pentingnya kita menjaga ataupun melakukan aktivitas fisik yang baik supaya bisa membuat otak kita menjadi lebih
relax dan lebih bahagia gitu, karena sebegitu berdampaknya kesehatan itu kepada otak kita, kepada tubuh kita, kayak gitu. Nah, jadi itu tuh bicara soal masalah-masalah yang ada dan manfaat-manfaat secara fisik dan secara mental dari hidup yang sehat. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C, benefits of a healthy lifestyle to people's mood. Karena di sini lebih ditekankan tentang promotes a better mood gitu. Di sini kan dibilang kalau bisa calmer mindset, and then situ juga dibilang kalau bisa menambah what is that, make us feel relaxed and happier kayak gitu. Jadi manfaat dari hidup yang sehat untuk mood, membuat mood seseorang lebih better gitu. Kenapa yang lainnya bukan pilihan yang benar gitu? Karena di paragraf 4 itu yang paling di-highlight itu adalah itu gitu loh. Efek dari hidup yang sehat bisa membuat mood seseorang itu menjadi lebih baik. Kecuali di sini dibilang all of the passage gitu loh. Kan di sini cuma dibilang the last paragraph. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang C. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Itu tuh dibilang kalau the passage can be best summarized as follows. Jadi rangkuman dari semua paragrafnya itu apa? Nah, kita lihat dulu pilihan jawabannya. Di situ dibilang kalau yang A, some aspect of a healthy lifestyle include regular exercise and limited alcohol consumption. Jadi beberapa aspek dari hidup yang sehat termasuk melakukan exercise dan mengurangi alcohol consumption, mengurangi minum alkohol dan segala macamnya yang berhubungan dengan alkohol kayak gitu. Itu pilihan jawaban yang A artinya. Kemudian yang B, consuming more whole and fresh foods help us keep our healthy life. Mengkonsumsi makanan yang fresh itu dapat membantu kita untuk memiliki hidup yang sehat. Itu pengertian yang B. Kemudian yang C, a healthy lifestyle makes people get admiration from others. Kehidupan yang sehat dapat membuat orang-orang menjadi tertarik dengan kita gitu. Kemudian yang D, being healthy is people's way to pursue their career. Menjadi sehat itu adalah cara seseorang untuk bisa pursue, untuk bisa membuat karir mereka menjadi lebih baik kayak gitu. Itu arti dari pilihan jawaban yang ada. Terus kita lihat gimana sih cara mencari rangkuman dari semua teks yang ada itu. Nah, biasanya rangkuman dari teks yang ada itu terdapat di paragraf pertama atau enggak di paragraf terakhir kayak gitu. Kita lihat di paragraf pertama dulu, cari dulu di paragraf pertama. Di paragraf pertama itu dibilang kalau maintaining a healthy lifestyle requires persistence and dedication, but not without reward. Regular exercise, not smoking, limited alcohol consumption, adequate sleep, and a balanced diet are all aspects of a healthy lifestyle. In general, a healthy lifestyle benefits people in various ways. Jadi kita balik lagi ke pertanyaannya tadi, kalau yang ditanya itu adalah rangkumannya. Terus kita lihat di pilihan jawabannya tadi. Jadi di paragraf 1 kan dibilang kalau menjaga kehidupan yang sehat itu bisa menambah kegigihan dan kegigihan dan membuat tubuh kita menjadi lebih baik lagi tanpa reward gitu. Dan exercise yang biasanya kita lakuin, terus nggak merokok, terus mengurangi minum alkohol, menjaga tidur kita, dan melakukan diet yang balance itu adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Nah, berarti sebenarnya itu adalah rangkuman dari semua teks yang ada. Jadi nggak perlu capek-capek buat baca satu persatu, tinggal baca aja paragraf pertama, karena biasanya poin-poin yang bakalan dibahas di paragraf selanjutnya itu terdapat di paragraf pertama. Jadi jawabannya itu apa, Kak? Jawabannya itu adalah yang A. Some aspect of a healthy lifestyle include regular exercise and limited alcohol consumption. Karena tadi di paragraf pertama kan dibilang tentang limited alcohol consumption kan.
Jadi itu jawaban yang benar. Tuh, karena kalau yang lainnya itu tuh nggak terdapat di paragraf pertama. Kayak gitu. Jadi itu jawaban yang nomor 3. Nah, terus pertanyaan terakhir nih. Based on passage, what should we do if we want to have a better mood? Jadi berdasarkan paragraf yang ada, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan mood yang baik? Karena kan tadi kita tahu sendiri, kita lihat kalau ternyata hidup yang sehat itu bisa membuat mood kita lebih baik lagi, kayak gitu kan. Terus kita lihat di pilihannya yang A, do regular physical activities. Terus yang B, minimize the risk of illness. Yang C, help others solve daily problems. And D, reduce aging effects on our skin and eyes. Sebenarnya kalau jawab soal kayak gini tuh, kan dia nggak ada ngasih tahu ya kuncinya itu di mana. Kayak harus cari jawaban ini tuh di paragraf berapa. Nah, jadi teman-teman bisa banget cari kuncinya aja gitu loh dari soalnya. Di situ kan dibilang kita garis bawah yang mood deh. Jadi teman-teman bisa baca di mana sih paragraf yang ada moodnya gitu. Karena di sini dia cuma bilangnya based on passage gitu loh. Jadi kita nggak tahu which paragraph di paragraf mana yang jawabannya itu di situ gitu. Jadi kita garis bawahi yang mood dulu deh. Kita lihat di sini. Jelaskan dalam kalimat pertama, paragraf terakhir bahwa kegiatan fisik memicu pelepasan zat kimia otak yang dapat membuat kita merasa tenang dan lebih bahagia. Ada di yang ini. Yang di sini. Dibilang kayak gitu. Dan tadi kan aku bilang, coba cari kata kuncinya, mood. Nah, ini nih, mood enhancing. Jadi teman-teman lihat aja gitu loh, di kalimat lain tuh nggak ada kata-kata mood. Jadi yang ada kata-kata mood itu cuma di paragraf terakhir, cuma di sini. Jadi paragraf ini yang teman-teman baca aja, pasti jawabannya ada di paragraf ini gitu. Terus kita balik ke soalnya. Kita lihat pilihan jawabannya lagi. Yang A, do regular physical activities. Di situ dibilang kalau kita harus lakuin beberapa aktivitas yang bisa membuat mood kita lebih baik gitu. Kayak misalnya a balanced diet, limited alcohol consumption, and a proper hydration, bla 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 dan segala macamnya. Itu bisa membuat mood kita menjadi lebih baik lagi. Itu ada di paragraf terakhir kan. Kemudian kita lihat yang B, minimize the risk of illness. Di paragraf itu tuh nggak ngebahas soal illness gitu. Jadi it's not the true answer. Udah bener-bener salah banget. Terus yang C, help others solve daily problems. Nah, di situ dibilang kalau itu tuh enggak menjamin hidup kita ini, hidup yang sehat ini enggak menjamin kita bisa menyelesaikan masalah orang lain gitu. Itu udah jauh banget konteksnya dari paragraf yang keempat ini. Jadi it's not the true answer. Kemudian yang terakhir, reduce aging effects on our skin and eyes. Nah, di sini tuh nggak dibilang tentang itu, karena itu ada di paragraf ketiga, skin and eyes. Kita lihat aja kuncinya skin and eyes, itu ada di paragraf keberapa. Itu ada di sini. Limiting alcohol intake reduce its aging effects on our skin and eyes. So, itu bukan jawaban yang benar. Jadi, jawaban yang benar itu adalah yang A, do regular physical activities. Kayak gitu. Nah, teman-teman, itu aja yang bisa aku bahas di pertemuan kali ini. Kalau ada yang mau teman-teman tanyain, boleh banget teman-teman tanyain, karena kita masih ada waktu. Jadi silakan yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom chat, bakal aku jawab. Oh, balik ke terjemahan yang tadi, boleh. Bentar ya, teman-teman. Ini ya, kalau kalian mau catat atau mau screenshot, boleh banget. Boleh minta PPT-nya, boleh. Ntar bakal dikasih PPT-nya. Sama-sama. Ada yang mau nanya nggak? Kira-kira. Sebelum kita akhirin, masih ada waktu nih. Aku kasih waktu 2 menit deh untuk pikirin pertanyaannya kalau teman-teman ada pertanyaan.
Kakak jurusan apa? Aku jurusan pariwisata, S1 pariwisata. Aku kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Kayak gitu. Dibagiin kemana PPT-nya? Setahu aku biasanya materi itu bakalan dikasih di Discord, kayak gitu. Cuman kalau misalnya nggak ada, ntar kamu boleh PC ke aku kalau misalnya pengen materinya. Kalau misalnya di Discord nggak ada, dicari aja nama aku di Discord. Ntar bakalan aku kasih. Kalau emang nggak ada ya di grup umum. Nah, pas kalau pariwisata harus pinter bahasa Inggris ya, Kak. Sebenarnya sih gimana ya? As long as kalian mau belajar, itu tuh boleh banget masuk pariwisata gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum lancar banget buat ngomong bahasa Inggris dan segala macamnya, boleh kok. Karena pariwisata itu emang sih basicnya emang harus Inggris, cuman selagi teman-teman mau pasti bisa. Karena kalau aku pribadi, kalau aku bisa cerita juga, aku juga ngasah bahasa Inggris aku di pariwisata gitu. Karena emang basic aku dari aku SMK itu usaha perjalanan wisata. Aku SMK gitu. Jadi gitu tadi harus apa ya? Harus biasa juga sih dengan bahasa Inggris karena bahasa Inggris kan juga nggak cuma di soal ya, di kehidupan sehari-hari kan kita perlu banget bahasa Inggris. Jadi kayak gitu. Kalau ditanya harus pintar bahasa Inggris atau enggak harus kok. As long as kalian mau belajar. Kayak gitu. Ada lagi nggak yang mau nanya nih kira-kira? Atau ada PPT yang kurang jelas? Boleh banget kalian minta ulang karena bakal aku tunjukin kok. Tenang aja. Oh ya, BTW teman-teman jangan lupa buat ngisi link ya yang bakalan kita kasih sebentar. Jangan lupa buat ngisi linknya. Jangan lupa diisi link yang ada di sini ya teman-teman. Sebentar aku copy dulu linknya. Jangan lupa diisi link yang udah aku kasih. Salah, maaf. Jangan lupa diisi link yang udah aku kasih di kolom chat ya teman-teman. Kak, kalau PPO itu soalnya mostly reading text atau ada kayak 9 grammar atau tenses gitu. Kalau setahu aku,